Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam Islam, subhanallah, adanya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, jadi subhanallah, kita ya permasalahan tentang darah wanita termasuk di dalamnya haid, nifas, istihadah, itu adalah sebuah permasalahan yang terus ada selama wanita ada. Dan setiap wanita itu pasti pernah mengalami salah satu dari 3 darah. Ya, kita akan belajar insya Allah apakah dia pernah mengalami keluar darah haid atau dia pernah mengalami keluar darah nifas, dan yang ketiga dia pernah mengalami keluarnya darah istihadah. Dan dari zaman ke zaman selalu ada wanita yang tidak memahami 3 darah tersebut karena dia tidak memprioritaskan untuk belajar ini gitu loh. Padahal ketika kita tahu bahwa darah haid itu hubungannya dengan hukum setelahnya. Jadi ada hukum-hukum yang memang berkaitan dengan darah haid, terutama dalam syariat seperti sholat, ya, ataupun yang berkaitan dengan darah istihadah. Jadi teman-teman, ternyata ya subhanallah, dari zaman ke zaman tuh selalu ada wanita yang tidak memahami 3 darah tersebut. Padahal kalau wanita ini tahu dasar-dasarnya tentang darah haid, darah nifas, ataupun darah istihadah, maka saya yakin insya Allah dia bisa menghadapinya tanpa ada permasalahan karena paham dasar-dasarnya. Banyak para wanita yang dia menanyakan tentang apakah sudah suci atau belum, apakah ini haid atau istihadah, itu karena belum memahami betul dasar-dasar darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Padahal subhanallah, ketiga darah itu ya akhwat, ya, harus kita pahami bersama karena berkaitan dengan adanya hukum yang ada. Jadi orang yang haid misalnya, ia tidak boleh sholat, ya. Orang yang istihadah, dia masih tetap sholat. Begitu pula orang nifas, dia tidak boleh berpuasa misalnya. Nah, hal-hal yang demikian itu sangat erat kaitannya dengan keluar atau tidaknya darahnya. Jadi, ketika darah haid atau darah istihadah atau darah nifas itu berkaitan dengan ibadah, maka kata para ulama mempelajarinya itu termasuk sebuah kewajiban. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar tentang makna atau arti dari darah haid, nifas, dan istihadah. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kita sebagai wanita atau bekal untuk kita sebagai calon ibu. Karena menjadi kewajiban kita bagi seorang ibu, teman-teman, untuk mengajarkan kembali ilmu ini terutama kepada anak gadis kita. Jadi banyak para orang tua yang akhirnya belum mengajarkan pendidikan mengenalkan darah istihadah, darah haid, ya, kepada putra-putri atau kepada putri-putri tercintanya, ya, dan ternyata qadarullah putrinya lebih cepat gitu untuk haidnya. Ya, karena zaman sekarang itu ada pergeseran kecepatan untuk ini ya, untuk mendapatkan darah haid. Kalau zaman dulu kami biasanya rata-rata perempuan mendapatkan haid itu di usia SMP, usia sekitar 13-14 tahun. Sekarang ada teman saya yang punya seorang putri, ya, subhanallah 10 tahun sudah mendapatkan haid. Berarti mendapatkan haidnya ketika SD. Ya, jadi itu banyak faktor ya yang menyebabkan kenapa pada zaman sekarang tuh mendapatkan haid lebih cepat. Kalau boleh saya tanya teman-teman, kapan pertama kali mendapatkan haid? Ayo, boleh tulis. Coba saya pengen tahu generasinya teman-teman semua tuh kapan pertama kali dapat haid, di usia berapa? Boleh tulis di chat. Kelas 1 SMP. Oh, Masya Allah. 12 tahun. Wah, ada SD ya berarti kelas 6. Oh, 14 tahun juga ada. Masya Allah.
Kelas 6 SD awal, Masya Allah. Baik, berarti normal ya. Kelas 5, ya Alhamdulillah. Berarti insya Allah normal semua. Baik, kita belajar dulu. Apa pengertian darah haid? Kita akan belajar tentang darah haid terlebih dahulu. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, makna haid, menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, arti haid itu secara bahasa artinya adalah sailan. Sailan itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia berarti bisa diartikan mengalir. Ya, jadi haid itu secara bahasa artinya adalah sailan, ya, mengalir. Atau ada juga yang mengartikan yang namanya haid itu artinya adalah infijar, yang berarti terpancar. Ya, itu secara bahasa. Dan secara istilahan, secara syar'i, maka haid artinya adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita melalui vagina. Maaf ya, kalau bahasa saya sedikit vulgar, tapi ini harus dijelaskan. Ya. Jadi darah yang keluar, ingat, dari rahim, bukan dari tempat keluarnya air kencing, bukan, ya, tapi dari rahim. Dari rahim seorang wanita, tolong dicatat baik-baik ya definisi ini agar kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah yang bukan haid. Karena ada darah yang keluar dari tempat keluarnya air kencing, maka itu tidak disebut dengan darah haid. Ya, darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita melalui vagina pada hari tertentu. Ya, jadi memang ada waktunya tertentu. Dan ini adalah secara alami, bukan karena sebuah sebab. Ya, bukan karena sebuah sebab, bukan pula karena melahirkan atau karena terjadi sebuah kecelakaan. Ya, jadi bukan karena sebab, bukan, tapi memang alami. Beda ya, kalau karena sebab misalnya penyakit itu nanti namanya darah istihadhah. Atau kalau karena melahirkan, maka ini disebut dengan darah nifas. Ya, jadi darah haid ini darah yang alami, yang memang keluar ya dari anak Bani Adam, terutama yang wanita, dan keluarnya dari rahim melalui vagina pada hari-hari tertentu dalam kondisi sehat, tidak karena melahirkan dan bukan pula karena adanya sakit. Baik, setelah kita tahu definisi haid ya teman-teman, dan ini harus kita pahami betul, maka kemudian yang perlu kita pahami juga adalah bahwa haid ini, subhanallah teman-teman, adalah sesuatu yang memang telah Allah tetapkan. Jadi ketika ada seorang wanita yang dia menerima dengan tulus keluarnya darah haid, maka ini termasuk di antara menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala ya, darah haid ini adalah darah yang Allah akan berikan kepada para wanita. Wa yas'alunaka 'anil haid, wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika tanya apa itu darah haid, maka darah haid itu adalah darah yang memang seorang laki-laki ketika darah haid itu keluar dari rahim wanita, maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan dalam hal ini bersenggama dengan seorang istri. Dan ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun pernah menjelaskan ya, dan beliau menyebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan sebuah perkataan bahwa inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Haid ini adalah suatu perkara yang ditetapkan oleh Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam. Jadi kita harus benar-benar menerima dengan baik ya, karena apa yang telah Allah takdirkan kepada kita ya akhwat, itu adalah yang terbaik. Apa yang telah Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Dan ini harus menjadi mindset dalam diri kita semuanya. Saya sering mengatakan ini ya akhwat. Jadi apapun yang Allah berikan, ya, itu adalah yang terbaik. Tidak ada yang tidak terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita yakini betul bahwa apa yang Allah takdirkan ini adalah yang terbaik, maka kita akan menjadi seorang hamba yang ridho atas semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmahnya. Nah ini kan ya kita belajar lebih dalam lagi. Ya, jadi apa sih hikmahnya diberikan haid itu? Ternyata hikmahnya itu luar biasa, Masya Allah ya. Kalau kita tahu hikmahnya. Jadi ketika seorang wanita ia mengandung, ya subhanallah, dan janin yang berada di dalam kandungannya belum dapat memakan sebagaimana anak-anak yang sudah bisa makan gitu ya, maka Allah jadikan subhanallah ya akhwati ya, subhanallah, darah yang biasanya keluar pada wanita itu dijadikan sebagai makanan untuk janin yang ada di dalam rahim ibu. Namun tentunya sudah diolah terlebih dahulu ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makanan yang baik untuk seorang janin. Masya Allah ya teman-teman. Jadi subhanallah ya, setiap hamba Allah itu pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Ya subhanallah. Dan Allah menyampaikan makanan tersebut kepada janin, ya subhanallah, dengan proses yang sangat luar biasa. Bisa dibayangkan enggak kalau janin itu mau makan dikeluarkan dulu. Dikeluarkan dari perut atau dari rahim ibu itu kan akan susah gitu ya. Ya bagaimana masa setiap mau makan dikeluarkan, setiap mau makan dikeluarkan, ya Masya Allah. Jadi ternyata caranya seperti itu. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa ternyata orang yang hamil itu rata-rata tidak mengalami masa-masa haid karena memang darahnya diolah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi zat makanan yang layak untuk dimakan oleh janin. Ya subhanallah, subhanallah. Dan ini hikmahnya. Bahkan seorang wanita yang menyusui biasanya pun jarang mendapatkan haid. Ya, subhanallah. Namun ada, saya pernah mendapatkan, tapi ini kasusnya jarang banget ya. Dulu waktu saya belajar di Yaman tuh ada tetangga kami orang Yaman ya. Dan itu pun dari sekian banyak teman-teman kami dari berbagai belahan dunia itu hanya dia gitu ya. Yang pas hamil tuh dia haid. Dan ketika saya tanya kepada kawan saya, apakah kamu setiap hamil itu haid? Katanya enggak juga. Ya, jadi hanya anak keberapa gitu. Beliau bilang, saya kalau pas saya pernah waktu hamil tuh haid. Katanya Masya Allah. Dan aslinya mayoritas kebanyakan kaum wanita ketika ia hamil atau menyusui biasanya haid pun akan berhenti. Ya Masya Allah. Baik, setelah kita memahami hikmah kenapa kaum wanita itu haid, ya subhanallah, maka yang perlu kita ketahui juga adalah masa-masa sebelum datangnya haid. Nah, terkadang teman-teman ada beberapa wanita, tapi nggak semuanya loh, nggak semuanya, yang ketika akan mengalami masa haid itu ada nyeri terlebih dahulu. Nah, ada nggak teman-teman yang begitu? Nyeri terlebih dahulu dan mungkin lebih sensitif gitu ya. Subhanallah. Tapi nggak semuanya. Sampai ada yang ini loh. Saya pernah mendapati seorang akhwat ya, yang dia kalau pas dapat haid hari pertama atau sebelumnya tuh benar-benar merasakan sakit yang luar biasa. Ya, sampai beliau bercerita kalau pas haid pertama tuh nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu juga ada. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Manakala kita termasuk wanita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan haid, kita hanya merasakan nyeri sebentar gitu loh. Karena ada juga ternyata wanita yang dia mendapatkan haid ya, dan itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Baik, setelah kita pahami bahwa ternyata nyeri sebelum haid itu juga adalah sesuatu yang normal. Ya, para wanita sebelum haid biasanya lebih sensitif ya untuk emosinya misalnya ya. Maka setelah kita paham, berarti kita tahu bahwa itu adalah sebuah hal yang normal. Nah, teman-teman yang berbahagia, kemudian yang akan kita pelajari juga adalah usia mendapatkan haid. Nah, ini penting banget. Jadi para ulama itu berbeda pendapat dalam hal ini karena ini masalahnya fikih ya. Jadi kita harus menerima gitu ya ketika ada perbedaan pendapat para ulama ya, kapan dimulainya seorang wanita itu haid ya. Saya hanya mengambil 3 pendapat saja. Sebenarnya kalau di dalam kitabnya ada beberapa pendapat teman-teman. Insya Allah 3, insya Allah cukup saya sampaikan. Harapannya biar lebih bisa dipahami ya akhwat ya. Dan yang pertama yang ingin saya kemukakan adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Beliau berpendapat bahwa wanita itu minimal mendapatkan haid di usia 9 tahun ya, 9 tahun, paling cepat 9 tahun, paling lambat 15 tahun ya.
Jadi kalau ada darah yang keluar dari wanita sebelum usia 9 tahun maka tidak dinamakan dengan darah haid, ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, dan juga pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Mereka berpendapat bahwa yang namanya usia untuk seorang wanita mendapatkan haid itu, mereka mengatakan bahwa usia mendapatkan haid itu 9 tahun dan tidak ada batas maksimal. Jadi kalau tadi Imam Syafi'i kan ada batas maksimalnya ya 15 tahun. Nah, kalau Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ya, kalau memang dia keluar darah ya pada usia 9 tahun, maka itu adalah darah haid. Kalau ada yang keluar darah di usia 16 tahun misalnya, maka itu pun darah haid. Jadi tidak ada batas maksimal. Dan yang ketiga, ini pendapat yang saya ambil. Ya, silahkan teman-teman mau ambil yang mana. Yaitu pendapatnya Ad-Darimi dan juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa yang menjadikan tolak ukur kapan dimulainya wanita itu haid, kata beliau, tidak ada batasnya, ya. Karena mereka menjadikan darah sebagai tolak ukur, bukan usia, ya. Jadi mereka, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ad-Darimi, mereka mengatakan bahwa ya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika membahas masalah haid baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang ada di kitab-kitab, maka tidak disebutkan tentang berapa usianya, hanya disebutkan secara global, ya, secara global. Contoh misalnya tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah menyebutkan ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhun. Lihat. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan ketika ada orang-orang bertanya tentang darah haid kepada Rasulullah SAW, maka kata Allah, katakan haid itu suatu kotoran. Ya, oleh sebab itu hendaklah engkau menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Maksudnya tidak melakukan hubungan suami istri. Namun tidak disebutkan kapan usia seorang wanita disebut sebagai orang yang haid. Ada usianya tidak? Tidak ada. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika para sahabiah itu mereka keluar darah, ya, maka Rasulullah SAW tidak mengatakan berapa usianya, tidak. Ya, jadi pendapat yang saya ambil, yaitu pendapatnya Syekhul Islam ini dikuatkan dari hadis ataupun dalil bahwa tidak ada dalam hadis ataupun Al-Quran yang menjelaskan tentang usia tertentu untuk haid. Ya, jadi dikembalikan lagi kepada darah, ya, kepada darah, keberadaan darah. Apakah itu keluarnya dari vagina atau keluarnya dari tempat BAK. Ya, kalau memang keluarnya dari vagina, maka itu disebut sebagai darah haid. Dan juga dilihat dari warna darah dan sifatnya. Nah, untuk membedakan seorang wanita misalnya 8 tahun sudah keluar darah, maka dilihat warna darah dan sifatnya itu seperti apa. Karena memang teman-teman, yang namanya darah haid dan darah istihadhah itu berbeda warna dan sifatnya. Dan ini harus kita ketahui agar kita bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadhah. Ya, nanti insya Allah kita akan belajar apa sih warna darah haid itu seperti apa. Yang ketiga, tadi ya keberadaan darah yang pertama. Yang kedua, warna darah dan sifatnya. Yang ketiga adalah keumuman usia wanita mendapatkan haid di suatu daerah. Misal contoh, di Indonesia biasanya misalnya kaum wanita tadi ya teman-teman mendapatkan haid di usia berapa tadi? SMP atau usia kelas 5 SD. Kelas 5 SD kalau usia 7 tahun itu kelas 1 ya, berarti sekitar kelas 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 tahun atau 11 tahun berarti ya di Indonesia. Berarti kita menjadikan tolak ukur kalau ada anak-anak usia 11 tahun dia keluar darah, berarti itu sudah termasuk darah haid ya. Jadi keumuman usia wanita mendapatkan haid di berbagai negara tuh beda-beda teman-teman. Ya, di Indonesia rata-rata di usia-usia tadi ya 11, 12, 13 itu adalah usia-usia kaum wanita mendapatkan haid. Baik. Nah, setelah kita mengetahui kapan minimal wanita mendapatkan haid dan kita sudah mengetahuinya, ya.
yang perlu kita ketahui juga adalah lamanya masa haid. Apakah ada batasan atau tidak? Nah, ini juga penting banget nih, ya. Karena yang namanya haid itu, subhanallah ya, kejutan ya. Kadang teman-teman kan maju mundur gitu loh. Ada yang misalnya saya tuh insya Allah tanggal sekian dapat haid, ternyata kok maju duluan. Atau kayaknya tanggal ini deh saya dapat haid, ternyata mundur-mundur beberapa hari gitu kan ya, biasanya ya. Dan ini menjadi sebuah problem tersendiri bagi kita seorang wanita. Karena kadang ada loh wanita-wanita yang kalau mendapatkan haidnya nggak teratur nih, akhirnya dia kemana-mana bawa pembalut gitu ya, kemana-mana bawa CD untuk hati-hati kalaulah misalnya haidnya tiba-tiba datang gitu ya. Dan ini Masya Allah ya, sebuah hal yang menjadikan kita terus berbenah, menjadikan kita terus berhati-hati ya, kapanpun datang haid maka kita sudah siap. Nah, sekarang kita belajar bahwa lamanya haid itu berapa sih? Ya, para ulama berbeda pendapat ya teman-teman. Lamanya haid ya, ada yang mengatakan masa haid itu minimal ya adalah 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan minimal haid itu adalah 3 hari dan maksimalnya 10 hari. Ini pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau batas minimal keluarnya darah haid disebut darah haid kalau dia keluar sudah 3 hari. Ya, tapi kalau sebelum 3 hari, misalnya 1 hari dia keluar darah kemudian berhenti, maka menurut Ibunda Aisyah itu bukan disebut darah haid ya. Dan maksimal 10 hari. Dan Imam Ibnul Mundhir Ad-Darimi dan kembali lagi ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau membahas bahwa tidak ada batas minimal kapan wanita itu bisa dikategorikan mendapatkan darah haid ya, maka sudah bisa dipastikan pendapat mereka juga mengatakan bahwa masa haid ini tidak ada batasannya. Ya, masa haid tidak ada batasannya karena memang tidak ada dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang menyatakan berapa lamanya waktu haid ya. Misalnya kalau hadis ada waktu itu Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Ibunda Aisyah kalau tidak salah ya. Jadi waktu Ibunda Aisyah haid, maka kata Rasulullah SAW, intadiri fa idza tahurti fakhruji ila tan'im. Masih ingat nah waktu Ibunda Aisyah beliau sedang dalam keadaan mau umroh, tiba-tiba terus keluar darah. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan intadiri, tunggu dulu, kamu jangan dulu tawaf, kamu jangan dulu sa'i, tunggu dulu sampai kamu suci baru engkau keluar ke Tan'im gitu kata Rasulullah. Dan waktu itu Ibunda Aisyah diantar oleh adiknya beliau yang bernama Abdurrahman. Ya, ingat ya kisah itu ya. Jadi di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan berapa lamanya, tidak ada. Ya. Dan ini pendapat yang kedua, adalah pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ad-Darimi. Dan pendapat yang selanjutnya ya akhwat, ada pendapatnya Imam Malik. Imam Malik atau biasa disebut dengan, berarti Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Ya. Beliau mengatakan bahwa yang namanya haid itu diantaranya, kata beliau, paling berarti batas waktu paling sedikit dalam haid itu, kata beliau ya, segumpal darah tuh berarti kalau ada darah dia harinya itu, beliau malah mengatakan bahwa termasuk diantaranya kata beliau kalau ada segumpal darah yang keluar dan darah itu tidak sampai 1 hari tapi sudah keluar kurang lebih, kata beliau misalnya tolak ukurnya itu setengah hari, kata beliau, maka itu pun sudah dikatakan sebagai darah haid. Ya, beliau mengatakan masa haid paling sedikit ya setengah hari atau 1 hari. Ya, wallahu taala alam. Baik, namun pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapatnya Imam Ad-Darimi dengan dalil-dalil yang sudah saya jelaskan. Baik, setelah kita memahami ya akhwat bahwa yang namanya haid itu ada batasnya atau tidak, maka yang perlu kita pahami kalau kita mau belajar tentang dasar-dasar darah haid adalah tanda berhentinya haid itu sendiri. Ya, tanda berhentinya haid itu sendiri apa saja? Yang pertama, seorang wanita disebut telah suci kalau dia melihat di CD atau celana dalamnya itu dalam keadaan kering. Jadi tidak ada yang keluar dari rahim. Ya, tidak ada noda warna atau apapun itu, maka ini sudah disebut sebagai tuhur, sebagai waktu untuk bersuci. Ya. Yang kedua, ada wanita yang dia
tetap keluar cairan, tapi cairannya ini berwarna putih bening atau biasa disebut dengan qissatul bayda. Ya, qissatul bayda adalah cairan putih yang keluar dari rahim setelah terhentinya darah haid. Berarti kalau ada wanita yang dia sudah tidak lagi keluar cairan berwarna merah atau hitam atau kuning, namun keluar cairan putih, maka ini tanda bahwa ia hendaklah cepat-cepat bersuci. Ya, cepat-cepat bersuci. Baik. Dan setiap wanita berbeda-beda, teman-teman. Ya, setiap wanita berbeda-beda dalam memaknai kapan selesainya haid. Ya, tidak semuanya sama. Ada juga yang dia tidak mengalami keduanya, tapi benar-benar dia sudah selesai dari haid dan artinya dia tidak ada lagi darah yang keluar, ya. Dia tidak ada darah yang keluar, juga dia dalam hal ini sudah yakin bahwa dia sudah suci. Nah, itu juga berarti tanda dengan keyakinannya. Baik, setelah kita belajar kapan wanita itu tandanya sudah suci, yang selanjutnya adalah warna dan sifat darah haid. Tolong dicatat baik-baik. Jadi, teman-teman, yang namanya darah itu bukan hanya merah. Ada juga warna darah haid itu hitam. Itu ada. Ya, subhanallah. Karena memang ada kalanya, ya subhanallah, seorang sahabiah zaman dulu kala yang ketika haid keluarnya malah darah hitam gitu ya, Masya Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Fatimah binti Jahash, ya. Dan juga Rasulullah SAW pernah mengatakan, apa kata beliau? Kata beliau, idza kana damul haid fa innahu damun aswad. Darah haid, kata beliau, adalah darah yang sudah kita kenal. Kata beliau, yang sudah dikenal oleh para wanita. Artinya dulu pada waktu sahabiah itu hidup, dari darah haid yang terkenal adalah darah berwarna hitam, damun aswad. Ya, subhanallah. Dan juga termasuk diantaranya warna kuning. Jadi warnanya ada merah, ada kuning, dan ada hitam. Ya, ada merah. Merah tuh berarti merahnya biasanya lebih pekat ya, teman-teman. Lebih pekat. Dan warna kuning itu biasanya ditandai kalau sudah mau selesai haid, biasanya nanti ada keluar warna kuning dan warna hitam. Juga beberapa ulama dia mengatakan coklat. Ya, coklat itu juga termasuk di antara warna darah haid. Jadi beda-beda ya. Warna darah haid itu warnanya beda-beda. Nah, teman-teman, ini yang harus kita cermati bersama. Bahkan ada yang subhanallah warna darah haidnya itu sampai hijau. Ya, itu ada juga. Tapi ini jarang. Ya, jarang. Rata-rata yang namanya darah haid itu rata-rata biasanya merah lebih pekat ya, lebih pekat atau warna merah kehitaman. Biasanya itu termasuk di antara warna darah haid. Baik, setelah kita mengetahui tentang warna darah haid, yang perlu kita ketahui teman-teman sifatnya. Nah, jadi nanti ini yang membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Nah, sifatnya seperti apa darah haid itu? Biasanya darah haid itu, teman-teman, sifatnya lebih kental. Ya, lebih kental. Berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah itu sifatnya lebih encer. Nah, kemudian darah istihadah juga warnanya lebih terang. Ya, dan darah haid ini biasanya dari sifatnya baunya lebih busuknya daripada darah istihadah itu sendiri. Dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Sehingga nanti ada wanita-wanita yang memang dia kebiasaannya haidnya nggak teratur gitu ya. Nanti kan ada wanita yang memang yang paling mudah itu wanita yang dia mendapatkan haid yang teratur. Maka disyukuri. Gampang untuk menentukan ini haid atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki masa haid yang teratur, tidak usah bersedih. Ya, bagaimana mengetahui ini adalah darah haid atau bukan? Diketahui dari ciri, warna, dan sifat darah. Ya, baik. Sekarang kita sudah paham bahwa ada ciri tersendiri spesial untuk darah haid, yang mana ini membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dan pastinya ya subhanallah, hal-hal yang seperti ini ya teman-teman, Masya Allah, ini harus kita ketahui ya, karena ini berhubungan sekali lagi dengan hukum-hukum sholat dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang terjadi di luar kebiasaan haid ya. Contoh nih, misalnya ada wanita yang dia kalau haid itu nggak mesti dapat 6 hari atau 7 hari misalnya ya.
kadang 6, kadang 7. Berarti bertambah atau berkurang. Nah, ada juga yang maju mundur waktu datangnya haid. Misalnya haidnya biasanya akhir bulan, tiba-tiba pada awal bulan. Nah, itu juga ada kan ya? Ada yang dia misalnya biasanya mendapatkan flek, tiba-tiba langsung merah. Nah, ini juga kebiasaan yang memang di luar kebiasaan wanita-wanita yang haid ya. Dan hal-hal yang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan ya teman-teman, karena memang ini adalah fitrah ya. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang normal, dan telah disebutkan oleh para ulama bahwa kembali lagi bahwa yang disebut dengan ini haid atau tidak kembali ke darah. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ada juga yang kembali kepada kebiasaan seorang wanita. Jadi kalau misalnya maju mundur, kita lihat dari kebiasaan wanita ini. Kalau misalnya kebiasaannya dia 7 hari, maka pegang. Berarti 7 hari ini dia pegang. Ini adalah kebiasaan saya. Misalnya kebiasaan para wanita, kalau hari ke-8 berarti dia sudah istihadah ya. Dan ada juga yang dia keluar darah haid ya, tapi terputus-putus. Nah, ada kan ya yang begitu ya. Jadi sehari keluar darah, sekali lagi tidak. Maka dalam hal ini ada 2 kondisi ya akhwat biasanya. Jika kondisi ini selalu terjadi pada seorang wanita setiap waktu, misalnya dia terus-terusan tuh begitu. Ya, sehari keluar darah, kemudian sehari lagi tidak. Maka kata para ulama, ini hukumnya berlaku baginya adalah hukum istihadah. Namun kalau memang kondisinya tidak selalu terjadi pada seorang wanita, kadang-kadang aja. Kadang dia haidnya lancar, kadang terputus-putus, ya. Maka kata para ulama, dalam hal ini kalau kondisinya begini ya akhwat ya, maka dalam hal ini dia harus bisa membedakan antara darah istihadah dan darah haid. Kalau memang itu adalah darah haid, maka dihukumi sebagai darah haid. Kalau memang itu cirinya masuk ke darah istihadah, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Ya, Masya Allah. Dan untuk pembahasan darah haid ini ya akhwat ya, para ulama sekelas Syekhul Islam, sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik pun kata mereka ini subhanallah pembahasan yang sangat-sangat panjang kata mereka ya. Pembahasan yang sangat panjang dan memang pembahasannya rumit gitu ya, Masya Allah ya. Jadi sekelas para a'imah saja, para imam-imam ulama-ulama, mereka mengatakan bahwa kalau membahas masalah haid ini pembahasan yang cukup menantang gitu ya, Masya Allah. Subhanallah ya, alhamdulillah lakal hamdu walaka syukur. Baik. Nah, setelah kita mengetahui ya akhwat, ya ada beberapa masalah yang itu biasa terjadi pada diri wanita, maka yang perlu kita ketahui juga adalah apabila begini nih. Apabila dia sudah suci nih, sudah yakin banget suci, tiba-tiba sehari kemudian dia keluar kuning-kuning, tapi dia sudah suci. Dia sudah tahu tadi kan waktunya suci itu dengan 2 keadaan ya, kering atau keluar cairan putih. Nah, kata para ulama, kalau dia sudah suci, benar-benar suci, tiba-tiba 1 hari kemudian keluar warna kuning, maka ini tidak dihitung sebagai darah haid. Ya, dikatakan ketika itu Ummu Atiyah yang mengatakan, kata beliau, kunna la na'uddu sufra wal qudra syai'an. Ya, kami tidak menganggap warna keruh dan kekuning-kuningan sebagai haid kalau sudah benar-benar suci. Tapi kalau sudah benar-benar suci dan masa suci tadi kan sudah diketahui ya akhwat ya, dengan 2 kondisi yaitu kering atau keluar cairan berwarna putih. Banyak para wanita yang belum keluar cairan putih atau belum kering celana dalamnya, dia terburu-buru untuk suci padahal waktu itu masih ada kuning-kuning. Nah, kalau kondisinya seperti ini berarti dia bersuci sebelum waktunya. Ya, sebelum waktunya. Jadi ini kita nih harus jeli ya akhwat, karena setiap wanita itu berbeda-beda ya. Kita harus yakin, dan dalam menghadapi masalah kita sudah selesai belum haid ini bukan dengan keraguan-raguan, tapi dengan keyakinan ya. Karena yang namanya ibadah itu harus didasari dengan sebuah keyakinan. Baik, setelah kita mengetahui tentang tidak dihukumi sebagai darah haid ketika sudah keluar, sudah suci, kemudian keluar lagi, maka yang perlu kita ketahui juga ya akhwat adalah noda yang masih tersisa di celana dalam kita. Kalau itu sudah dicuci, noda-noda mungkin masih ada sedikit dan kita sudah yakin itu sudah dicuci tapi belum bisa hilang. Ya. Nah, itu
tidak mengapa ya. Karena zaman dulu kala ketika zamannya belum ada sabun, maka para sahabiah ya, mereka sudah dicuci dengan air. Terkadang celana dalamnya masih meninggalkan bekas darah haid ya di pakaian atau di celana dalam mereka. Maka ketika itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW ya, dan beliau mengatakan bahwa baju yang terkena noda darah yang sudah dicuci ya, atau celana dalam yang terkena noda darah dan itu sudah dicuci, maka hukumnya tidak mengapa untuk dijadikan sebagai baju yang dikenakan untuk sholat ya. Jadi subhanallah, ini keringanan yang diberikan untuk kaum wanita. Baik ya, setelah kita mengetahui tentang sifat dan warna darah haid itu sendiri, maka ada larangan-larangan bagi wanita haid. Saya terangkan haid dulu semuanya total, nanti baru ke istihadah, baru ke nifas. Apa saja sih teman-teman yang dilarang untuk kita wanita haid ya? Yang pertama nih, tidak diperbolehkan yang namanya wanita haid itu untuk sholat. Walaupun dia mengatakan, tapi kan gimana ya kalau ninggalin sholat tuh nggak enak, masa kita nggak sholat 7 hari, tetap sholatnya nggak sah, malah itu membawa sebuah bahaya bagi dirinya dan tidak perlu dikodok ya, tidak perlu dikodok. Ya, tidak perlu dikodok. Jadi kalau ada wanita dia datang haid, maka dalam hal ini dia boleh meninggalkan sholat tapi tidak perlu dikodok. Ya. Yang kedua, seorang wanita haid dia tidak boleh berpuasa, namun dia harus mengkodoknya ketika sudah dalam keadaan suci. Nah, jadi ini ya dasar-dasar Islam yang harus kita ketahui. Kalau ada yang bertanya kenapa sholat kok tidak dikodo, puasa itu dikodo, karena memang ketetapannya sudah seperti itu ya, dan kita tinggal menjalankannya ya, subhanallah. Baik, setelah kita tahu bahwa wanita haid itu dilarang untuk sholat, dilarang untuk berpuasa, juga wanita haid ya akhwat dilarang untuk tawaf. Nah ini juga penting ya, jadi nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Tapi kalau niat saja, niat ketika sampai di mikot ya, maka sebagian ulama mengatakan masih diperbolehkan ya, tapi nggak boleh tawaf, karena tawaf itu termasuk bagian yang menjadi syaratnya adalah suci dari haid ya. Rasulullah SAW mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufi bil baiti hatta taturi. Jadi Rasulullah waktu itu mengatakan kepada Ibunda Aisyah yang mengalami haid, kata beliau, lakukan apa yang dilakukan jamaah umroh ketika itu, dan jangan melakukan tawaf ya sebelum engkau suci. Jadi nggak boleh melakukan tawaf ya untuk para wanita haid. Baik, dan ini yang saya akan menjabarkan dua ya yang disepakati oleh ulama dan yang menjadi perbedaan. Yang tadi satu, sholat itu sudah menjadi kesepakatan ulama. Yang kedua, puasa itu juga kesepakatan ulama. Yang ketiga, tawaf itu juga kesepakatan ulama. Yang keempat adalah berhubungan suami istri ya, atau biasa disebut dengan jima. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau istrinya sedang haid, maka tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk melakukan hubungan suami istri. Dan boleh seorang istri tidak menuruti perintah suami. Ya kalau dia sedang haid, suaminya mau minta dilayani ya, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah ini diantara kesepakatan para ulama ya akhwat. Kemudian juga dilarang ya, subhanallah, seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid. Nah ini penting juga nih. Ini ilmu yang harus kita ketahui, karena banyak ya masalah-masalah zaman sekarang itu yang akhirnya para suami ya dengan seenaknya mentalak istrinya, padahal istrinya itu sedang dalam keadaan haid, dan ini talaknya ya, cerainya tidak sah, karena memang tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid ya. Jadi ini sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Kemudian perbuatan-perbuatan atau amalan yang masih diperdebatkan oleh para ulama untuk wanita haid, diantaranya apakah wanita haid ini boleh masuk masjid atau tidak. Nah ini juga ya biasanya rame nih ya. Jadi orang wanita haid itu boleh masuk masjid nggak? Ya, maka saya ambil pendapatnya Syekh Utsaimin.
kalau beliau mengatakan jikalau memang wanita haid ini ada sebuah keperluan yang ia dapatkan dalam masjid, misalnya dia menghadiri muhadharah atau menghadiri majlis ilmu, maka kata Syekh Utsaimin ini diperbolehkan dengan syarat dia harus bisa menjamin darahnya tidak tercecer kemana-mana. Namun kata Syekh Utsaimin, kalaulah wanita ini dia tidak punya keperluan di dalam masjid, hanya pengen diem aja dalam masjid, maka kata Syekh Utsaimin ini tidak diperbolehkan. Jadi saya mengambil pendapatnya beliau karena beliau lebih bijak ya dalam menyikapi sebuah masalah. Ya. Ada juga ulama yang memutlakkan bahwa wanita yang haid itu nggak boleh masuk masjid. Itu juga ada. Ya. Nah, yang kedua ya akhwat, permasalahan masalah membaca Al-Quran. Nah, ini juga penting nih, membaca Al-Quran. Itu apakah wanita haid boleh membaca Al-Quran atau tidak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran, tapi ketika akan membacanya maka ia harus melapisi tangannya dengan sesuatu ketika memegang mushaf. Ya, dan ini adalah pendapat yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Untuk pendapat-pendapat yang masih diperdebatkan oleh para ulama, teman-teman, monggo. Teman-teman mau ambil pendapat yang mana, yang ketika teman-teman meyakininya, maka ambil pendapat tersebut. Baik, kita sudah mengetahui mana yang dilarang, ya, dan itu menjadi kesepakatan para ulama, mana yang masih diperdebatkan, dan yang terakhir adalah yang diperbolehkan. Aktivitas yang diperbolehkan untuk wanita haid. Nah, ini biasanya banyak nih pertanyaan kalau pas nih 10 hari terakhir Ramadan loh. Saya pernah mengisi tentang 10 hari terakhir Ramadan loh. Di antara pertanyaannya, amalan apa yang bisa dilakukan oleh wanita haid untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan gitu ya. Maka saya katakan wanita haid dia bisa bersedekah. Wanita haid bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Boleh. Wanita haid juga boleh memotong kuku. Juga boleh menyisir rambut. Boleh juga memotong rambut. Itu boleh. Ya, jadi jangan sampai karena kita haid, kita nggak dipotong-potong kukunya. Padahal kukunya sudah panjang. Jadi nggak ada dalil ya akhwat yang menetapkan wanita haid itu tidak boleh memotong rambut dan tidak boleh memotong kuku. Walaupun ada sebagian orang yang memiliki sebuah kepercayaan bahwa memotong kuku ketika haid itu harus ditanam kukunya katanya gitu ya. Tapi itu tidak ada landasannya. Dan kita ketika melakukan sebuah aktivitas, sebuah amal sholih harus dilandasi dengan sebuah landasan. Kemudian wanita haid juga boleh menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, namun tidak untuk sholat, tapi untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam, ya, untuk mendengarkan khutbah, dan untuk duduknya tidak berdekatan dengan orang yang salat, ya. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan yakhrujul awatik wa dawatul khudur awil awatik wa dawatul khudur wal huyad wal yashhadnal khair wa da'watal mu'minin wa ya'tazilul huyyadal musalla. Kata Rasulullah SAW, para wanita-wanita yang dia sedang haid, maka boleh ya dia keluar menghadiri lapangan yang di situ ada sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha untuk menyaksikan kebaikan dan dakwanya kaum muslimin. Dan hendaklah wanita haid ini menjauhi tempat sholat. Juga diperbolehkan bagi wanita haid ya akhwat untuk makan dan minum bersama suaminya. Kenapa saya katakan hal ini? Karena orang-orang Yahudi, mereka itu memiliki sebuah pendapat bahwa yang namanya wanita haid itu dia harus makannya sendiri. Jadi kasihan banget ya wanita-wanita Yahudi itu, mereka kalau haid itu mereka nggak bisa deket-deket sama suaminya walaupun hanya untuk makan. Dan wanita haid juga boleh tidur bersama suami dalam satu selimut, boleh. Rasulullah SAW dulu tidur bersama Ummu Salamah, bersama Ibunda Aisyah pada waktu Ibunda Aisyah dan Ummu Salamah haid dalam satu selimut, itu boleh. Dan untuk wanita haid juga boleh ya akhwat mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mendengarkan sama sekali. Juga untuk wanita haid boleh berzikir. Ya, boleh berzikir, itu diperbolehkan. Ya, dan pastinya ya akhwat, zikir ini adalah sebagai benteng untuk kita agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup ya untuk pembahasan masalah haid. Sekarang yang saya akan jelaskan adalah pembahasan tentang darah istihadah. Insyaallah pembahasan tentang darah istihadah ini
tidak sepanjang pembahasan darah haid ya. Karena memang kalau darah haid kan banyak wanita mengalaminya ya teman-teman. Kalau darah istihadah ini enggak semua wanita mengalami darah istihadah. Tapi kita juga perlu tahu apa itu darah istihadah. Baik, teman-teman yang saya cintai karena Allah, istihadah kalau dalam bahasa Arab itu adalah masdar dari kata ustuhidat ya. Dan orang yang biasanya mengalami istihadah itu disebut mustahadah ya. Dan para ulama mendefinisikan dengan berbagai macam definisi tentang darah istihadah, dan saya ambil definisi yang paling sederhana ya akhwat. Di antaranya adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, istihadah itu adalah darah penyakit yang mana dia keluar dari urat di bawah rahim. Ya, dari urat di bawah rahim, jadi bukan keluar dari rahim, dari bawah rahim. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin bahwa darah istihadah ini biasanya keluarnya terus-menerus ya, tanpa henti atau berhenti. Kan kalau darah haid kan kadang ada berhentinya ya akhwat ya kan? Kalau darah istihadah tuh biasanya terus. Coba bisa dibayangkan nggak kalau darah haid tuh keluarnya nggak berhenti-henti? Maka mungkin teman-teman bisa memakai pembalut sehari bisa lebih dari 6 kali ya ganti pembalut. Ya, bisa lebih dari 6 pembalut. Nah, untuk darah haid ini ada berhentinya, tapi darah istihadah biasanya terus-menerus tanpa henti. Subhanallah. Dan ini pernah dialami oleh Fatimah binti Abu Hubais, ya, seorang sahabiah yang mana beliau dulu pernah mengalami keluarnya darah istihadah yang terus-menerus. Maka ketika itu ditanya kepada Rasulullah SAW ya, dan jawaban Rasulullah SAW mengatakan ustahadah fala athur ya. Kata beliau bahwa Fatimah ini adalah seorang wanita yang dia mengalami istihadah, yang mana istihadahnya terus menerus, nggak pernah berhenti. Masya Allah ya. Ini luar biasa, memang ada orang yang istihadahnya terus menerus. Rasulullah mengatakan tentang darah istihadah ini ya akhwat, apa kata beliau? Innama dzalika irqun wa laysa bihaidah. Sesungguhnya darah istihadah itu yang berasal dari penyakit ya, bukan merupakan darah haid. Subhanallah. Ya, jadi memang tidak semua darah yang keluar dari wanita ini disebut sebagai darah haid. Kadang juga disebut dengan darah istihadah. Baik. Dan tentunya darah istihadah ini bukan darah yang yang normal ya. Juga bukan darah yang keluar karena sebab melahirkan. Masya Allah ya. Baik. Nah, ada ciri khas darah istihadah ya akhwat. Di antaranya darahnya itu lebih merah segar. Ya, merah segar, dan tentunya baunya sendiri tidak semenyengat darah haid. Nah, ini juga penting nih. Ya, penting kita untuk mengetahui. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan ada 3 kondisi wanita mengalami istihadah. Yang pertama adalah ketika dia sebelum mengalami istihadah itu sendiri. Ya, sebelum mengalami istihadah ada wanita yang dia mempunyai haid yang jelas waktunya. Ya, dia Masya Allah ya, haidnya tuh teratur. Maka kalau memang wanita ini dia memiliki kebiasaan haid ya teman-teman, Masya Allah, maka ini gampang hitungnya. Berarti kalau kebiasaannya dia 6 hari, selain 6 hari berarti disebut sebagai darah istihadah. Ya, dan kalau memang misalnya kalau dia belum bersih, misalnya kebiasaannya 6 hari ya, 5 hari itu dia belum bersih dan itu masih ada kekuning-kuningan, maka tunggu sampai 6 hari. Karena memang dia termasuk wanita yang memiliki kebiasaan. Ya, jadi dicatat yang namanya haid berapa hari itu dicatat ya akhwat, agar kita bisa mengerti polanya. Ya, yang kedua wanita yang tidak mengetahui jadwal haidnya. Ya, sebelum mengalami istihadah dan dia tidak bisa membedakan darah. Ini ada loh ya akhwat, dia nggak bisa bedain darah. Ini biasanya awal-awal yang mengalami darah haid ya, masih bingung. Maka dalam hal ini kalau wanita ini dia tidak mengetahui jadwal haidnya, kapan, polanya seperti apa, dan dia juga belum bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah ya, maka kata para ulama dalam hal ini dia bisa ikut kebanyakan para wanita di zamannya itu haid berapa hari. Dan kita ketahui bahwa kebanyakan wanita di zaman dulu dan sekarang rata-rata haid itu 7 hari. Nah, kalau misalnya
dia sudah paham bahwa 7 hari adalah kebiasaan para wanita dalam mengalami masa haid. Berarti kalau dia haid, dia sudah mencapai 9 hari, yang 2 hari itu disebut sebagai darah istihadah. Ya, nah ini penting banget. Dan yang ketiga adalah wanita yang dia bisa membedakan darah. Dia bisa membedakan darah, mana darah haid, mana darah istihadah, ya. Maka dalam hal ini kata Syekh Utsaimin, dia harus melihat perbedaan darah tersebut. Ya, kalau memang ini adalah darah istihadah, maka dia menghukumi dirinya sebagai seorang wanita yang mengalami mustahad, maksudnya mengalami keluarnya darah istihadah. Dan kalau memang yang ada tanda-tandanya mengarah kepada darah haid, maka dia dalam hal ini mengubah hukumnya, dia seorang wanita yang haid. Ya, Masya Allah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman, tuh harus kita jeli dalam memaknai diri sendiri. Maksudnya kita itu termasuk wanita yang mana ya gitu. Oh, saya termasuk wanita yang alhamdulillah haidnya teratur. Ya udah, kita pakai patokan itu. Berarti patokan saya 6 hari, patokan saya 8 hari kalau haid gitu ya. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu ya akhwat, kondisi mana yang kita punya, apakah kita dalam kondisi wanita pertama atau kondisi wanita kedua atau kondisi wanita ketiga, maka ini akan lebih mudah untuk menganalisa tentang hukum-hukum yang ada setelahnya. Ya, dan tentunya hukum-hukum wanita yang istihadah dan wanita haid itu berbeda. Ya, kalau wanita yang istihadah itu hukumnya seperti wanita suci. Dia boleh sholat, dia boleh puasa, bahkan dia pun boleh berhubungan suami istri. Ya, dia juga boleh tawaf. Dan bagaimana caranya ketika wanita istihadah ini akan sholat, ya akhwat, ini juga perlu diperhatikan. Di antaranya adalah ketika wanita ini akan sholat, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Jadi setiap kali hendak mengerjakan sholat, maka wanita-wanita yang mengalami istihadah, dia harus berwudu terlebih dahulu. Ada yang mengatakan harus mandi, tapi ini ternyata pendapatnya lemah. Ya, pendapat yang mengharuskan wanita istihadah setiap sholat dia harus mandi, maka ini ternyata pendapatnya lemah. Ya, jadi pendapat yang terkuat adalah pendapat wanita yang dia kalau mendapatkan istihadah hanya cukup untuk berwudu setiap kali sholat. Ya, baik. Nah, cara bersuci bagi wanita istihadah ini bagaimana? Ya, karena nanti ada beda ya antara wanita haid dan wanita istihadah. Nah, cara bersucinya ya akhwat, di antaranya dia kata para ulama cukup untuk wudu ya, dan dia sudah mencukupkan diri ketika suci di masa haid. Ya, Masya Allah. Suci di masa haid. Baik, setelah kita mengetahui tentang apa itu istihadah, yang terakhir darah nifas. Ya, terakhir adalah darah nifas. Nah, ini nih yang terkadang menjadi sebuah pembahasan yang cukup pelik ya, karena kalau zaman dulu tuh kan tidak ada yang namanya sesar ya. Kalau sekarang itu kan kadangkala ibu melahirkan tuh di operasi sesar. Ya, ada ya akhwat ya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu darah istihadah, setelah kita mengetahui apa itu darah haid, yang terakhir teman-teman adalah darah nifas. Ya, nah darah nifas ini darah, ya para ulama mendefinisikan darah yang keluar dari rahim wanita. Ya, sama berarti kayak darah haid, hanya sebabnya yang berbeda. Kalau darah haid tidak ada sebab yang mendahuluinya. Kalau darah nifas, ini ada sebab yang mendahuluinya. Apa misalnya? Di antaranya adalah melahirkan. Ya, jadi melahirkan ini termasuk di antara sebab seorang wanita mendapatkan nifas. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Dan ini yang ingin saya jelaskan, untuk darah yang keluar sebelum melahirkan, apakah itu disebut nifas atau bukan? Nah, ini juga penting ini untuk kita ketahui. Misalnya, teman-teman sudah ketemu tuh HPL-nya. Kalau sekarang kan Masya Allah ya, dengan kecanggihan teknologi yang Allah berikan, biasanya sudah bisa diprediksi atas izin Allah dengan alat kapan ketemu lahirannya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ya, dan HPL itu kan bisa maju mundur ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mengalami kontraksi, dan itu kontraksi juga ada dua ya teman-teman. Ada kontraksi palsu, ada kontraksi yang beneran.
Nah, kenapa saya bisa bercerita seperti ini? Karena saya pernah mengalaminya. Alhamdulillah Allah berikan kepada kami 2 putri dan 1 putra. Dan ketiga anak kami itu saya mengalami proses melahirkannya berbeda-beda. Ya, nah jadi ada kontraksi palsu yang kita sebut. Jadi kita mengalami kontraksi rasa sakit gitu. Setelah itu berhenti. Dan ada yang kontraksinya betulan. Biasanya itu diiringi dengan pembukaan. Nah, kalau misalnya ada darah keluar ketika mengalami kontraksi betulan, ya, dan itu biasanya diiringi dengan pembukaan 4, pembukaan 5 sampai waktunya melahirkan, maka kata para ulama darah ini sudah disebut sebagai darah nifas. Ya, ingat-ingat bahwa yang namanya darah nifas sudah dihitung ketika dia sudah mengalami kontraksi, dan itu kontraksinya adalah kontraksi yang bukan yang palsu, yang betulan gitu ya. Dan biasanya nanti tidak lama kemudian dibarengi dengan lahirnya seorang bayi. Baik. Nah, untuk nifas itu sendiri teman-teman, para ulama berbeda pendapat untuk batas minimal dan maksimal. Ini sama saja ya kayak di haid kan ada perbedaan pendapat ya. Nah, yang pertama yang ingin saya kemukakan adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Sama ya. Karena kenapa saya mendahulukan pendapatnya Imam Syafi'i? Karena kita itu rata-rata warga Indonesia yang tercinta ini rata-rata memegang madhab Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat untuk masalah darah nifas ini batas maksimalnya adalah 60 hari. Namun kebanyakan para wanita biasanya nifas 40 hari ya. Dan pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Maliki. Imam Maliki beliau mengatakan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal ya, dan ini pun diambil pendapat beliau sama dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nggak ada batas maksimalnya berapa, nggak ada. Yang penting kalau memang wanita ini dia habis melahirkan ya, kalau dia sudah tidak lagi melihat darah, maka segeralah bersuci ya, jangan ditunggu-tunggu. Jadi nggak harus menunggu sampai 60 hari atau 40 hari. Kalau sudah selesai nggak ada darah yang keluar, berarti itu sudah selesai nifasnya ya. Monggo teman-teman mau ambil pendapat yang mana silahkan. Kalau mau ambil pendapatnya Imam Syafi'i, berarti harus menunggu. Imam Syafi'i ada 2 pendapat ya, di pendapat beliau yang lama dan pendapat beliau yang baru, di kitab beliau yang paling lama dan ada pendapat yang baru. Pendapat yang lama itu Imam Syafi'i mengatakan batas maksimal 40 hari. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil patokan 40 hari, berarti kalau belum 40 hari belum boleh suci ya. Tapi kalau sudah 40 hari masih ada darah, maka ambil pendapat Imam Syafi'i yang kedua yaitu 60 hari. Tunggu sampai 60 hari. Ya, Masya Allah. Dan ini monggo silahkan mau ambil pendapat yang mana ya. Baik. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas ya, ini juga penting ya teman-teman, perlu kita ketahui. Di antaranya hukum-hukum nifas ini hukumnya sama persis dengan haid ya. Jadi tadi sudah kita ketahui bersama ya, tidak usah kita bahas kembali. Hanya ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah masa iddah. Ini iddah itu apa teman-teman? Iddah itu masa menunggu ya. Iddah itu masa menunggu seorang wanita ketika dia ditalak oleh suaminya, ketika dicerai oleh suaminya. Maka masa iddah itu dihitung dengan terjadinya talak, bukan dengan nifas ya. Jadi kalau talak itu jatuh sebelum istri melahirkan ya teman-teman, maka iddahnya akan habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Jadi tidak dijadikan patokan masa iddah itu karena nifas ya, bukan. Sekali lagi ya teman-teman, jadi iddah itu dihitung bukan dengan nifas, terutama kalau misalnya ada seorang suami yang mentalak istrinya di waktu lagi hamil. Ya, yang nggak boleh kan di waktu haid. Ingat ya, ingat kaidahnya. Kalau lagi hamil boleh tidak? Ya, lagi hamil berarti kan biasanya nggak haid. Maka iddahnya teman-teman bukan dengan nifas, tapi dihitung dengan talaknya. Ya, baik. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan hukum masa ila. Ya, nah ini juga perlu kita pahami bersama. Ya, nanti teman-teman untuk lebih lanjutnya teman-teman insya Allah ini ya belajar lagi apa itu ila gitu ya. Jadi
Masa haid itu teman-teman termasuk hitungan ila, sedangkan masa nifas tidak. Apa sih ila itu? Ila itu jika seorang suami bersumpah misalnya tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya atau selama lebih dari 4 bulan. Nah, dia bersumpah demikian, maka itu disebut seorang istri itu lagi mengalami masa ila ya. Dan ini juga harus kita ketahui bersama ya, Masya Allah. Jua untuk masalah nifas ini yang kaitannya hukumnya tidak sama dengan haid ya akhwat. Di antaranya adalah ini, ada masa balik. Balik itu ditandai bukan dengan nifas tapi ditandai dengan haid. Kenapa? Karena ya seorang wanita dikatakan sudah mencapai masa balik kalau keluar darah haid, bukan karena melahirkan. Ya, baik. Nah, itu diantaranya ya teman-teman untuk masalah nifas. Insya Allah cukup, insya Allah. Dan saya izin menambahkan sedikit saja cairan-cairan yang keluar dari kemaluan teman-teman yang saya cintai karena Allah. Ini penting untuk kita ketahui karena memang subhanallah wanita ini luar biasa ya, unik ya. Wanita yang Allah ciptakan ini luar biasa. Terjadi banyak jua cairan-cairan yang itu bukan termasuk haid, bukan termasuk nifas, juga bukan istihadah ya. Apa misalnya teman-teman? Di antaranya subhanallah ada cairan yang biasanya disebut oleh para ulama itu rubutul farji. Ya, cairan yang dia keluar dari farjinya wanita, dari vagina wanita, ya, tapi bukan termasuk dari haid atau dari istihadah. Subhanallah. Dan para ulama mengatakan bahwa cairan ini suci, tapi suci loh ya, bukan najis, tapi dia membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Misalnya, contohnya keluarnya mani. Ya, keluarnya mani itu maninya sendiri itu bukan najis ya teman-teman. Tapi mani itu cairannya adalah suci dan itu membatalkan wudu ya. Begitu pula keputihan, ifrozat ya, dan keputihan itu juga diantara faktornya adalah karena kelelahan, juga biasanya karena penyakit atau bakteri. Maka cairan keputihan ini juga berbeda pendapat ya. Para ulama ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis, tapi membatalkan wudu. Kalau mani tadi bukan hanya membatalkan wudu, tapi dia juga harus mandi. Ya, nah ini cairan yang ada pada kaum wanita. Dan juga ada al-wadi, teman-teman. Ini juga harus kita ketahui. Apa sih wadi? Wadi itu adalah cairan yang berwarna putih yang biasanya keluar setelah buang air kecil. Coba diperhatikan baik-baik. Jadi kadang kalau habis kencing, mohon maaf ya, ada cairan yang keluar, yaitu namanya wadi, dan ini najis ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membersihkan najis ini ya. Baik, ada juga al-madhi. Al-madhi itu cairan yang biasanya keluar dari kemaluan wanita atau laki-laki yang merasakan syahwat ringan tanpa melakukan hubungan badan ya. Ini juga perlu kita ketahui. Jadi kalau tadi madhi itu tidak ada syahwat sebelumnya, tapi kalau madhi ini biasanya diiringi dengan syahwat terlebih dahulu. Nah, para ulama berbeda pendapat teman-teman dalam menghukumi madhi ini. Dan untuk pendapat atau qaulur rajih ya, menurut ijma' ulama bahwa madhi ini hukumnya adalah najis ya. Baik, berarti dia kalau najis berarti harus dicuci ya. Baik, kita sudah mengetahui ada mani, ada madhi, ada wadi. Ini juga harus kita ketahui. Dan ini ya teman-teman perlu kita perhatikan baik-baik sehingga kita tidak bingung untuk menghadapi masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.